Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah di kesempatan pagi ini Allah kumpulkan kita kembali dalam sebuah program ya pembinaan insyaallah bagaimana kita menjemput doanya Nabi ya di waktu pagi, di waktu subuh. Dan salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada tauladan kita ya pemimpin terbaik di muka bumi ini ya Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita akan membahas tema mengenai meraih berlimpah berkah di pagi hari. Nah, kenapa pagi ini sangat penting? Ternyata pagi ini memiliki rahasia tentang sosok-sosok yang telah melahirkan kesuksesan. Baik itu di level kepemimpinan, di level bisnis, di level rumah tangga, di level katakanlah profesional. Kenapa? Karena ternyata mereka yang mampu mengambil atau menguasai kunci di pagi hari, ternyata jangankan dia umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, ternyata mereka yang tidak beriman kepada Allah atau kafir sekalipun, ternyata Masya Allah mereka pun diberikan kesuksesan ketika mampu mengoptimalkan waktunya di pagi hari. Maka teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang tujuan penciptaan manusia, maka kira-kira tujuan penciptaan kita apa? Beribadah kepada Allah. Dan konsep ibadah ini jangan sampai kita sempitkan hanya sekedar sholat, hanya sekedar puasa, hanya sekedar zakat, hanya sekedar haji. Ibadah itu dimensinya luas. Senyummu pada saudaramu adalah sodakoh. Betul? Ya, kullu ma'rufin sodakoh. Berarti setiap kebaikan yang kita lakukan itu dinilai kebaikan, dinilai sedekah. Maka apapun yang kita lakukan, menyelesaikan perkuliahan itu pun sedekah atau kebaikan. Berarti sedekah, ya, kebaikan. Kenapa? Karena kita berkhidmat kepada orang tua, itu pun kebaikan. Kita punya amanah, kemudian amanah kita selesaikan, itu pun kebaikan. Ya. Maka siapapun kita hari ini yang Allah berikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, jangan sampai pesimis. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah Allah atur sedemikian rupa. Ya, Allah sudah jamin kepada kita kalau kita masih hidup, berarti ada jatah rezeki yang belum habis. Kapan kita habis? Ya, ketika kalau secara konsep ininya apa? Rezekinya sudah diselesaikan, tersampaikan semuanya. Kalau secara biologis kapan manusia itu dikatakan habis? Ketika mati. Ketika otaknya berhenti beraktivitas, maka dia dikatakan mati. Ya. Maka ketika kita hari ini masih hidup, berarti masih ada jatah rezeki kita. Betul? Masih ada kesempatan-kesempatan. Jangan habiskan waktu kita untuk memikirkan masa lalu. Karena orang gagal punya masa lalu. Tapi mereka yang memiliki mental sukses, dia berfokus kepada masa depannya. Dan rahasia masa depan itu bukan besok, tapi hari ini. Nah, di pagi ini kita pun sama. Optimalkanlah waktu di waktu pagi, maka insya Allah kita akan meraih kesuksesan di waktu yang akan datang. Ya, saya pernah menulis sebuah buku namanya Magnet Impian. Mundur selangkah untuk melesat 1000 langkah. Itu kuncinya apa? Bagaimana memanajemen waktu, ya, rahasia tentang waktu. Maka orang pendosa dia punya masa lalu apa? Banyak dosa. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Ada di antara antum yang nggak punya dosa? Semuanya punya dosa dan kita memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapus setiap jejaknya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maka pada saat di waktu kita mengingat masa lalu, apakah dengan kesuksesannya, maka bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan itu kepada kita. Kalau kita ternyata ingat masa lalu dan ingat dosa, ingat kesalahan, ingat berbagai macam hal yang belum kita optimalkan, maka cukup beristighfar.
dan berusaha untuk menjauhi, tidak melakukan kembali dosa tersebut. Terus bagaimana kalau kita berbuat dosa lagi? Beristighfar. Bagaimana kita berbuat dosa lagi? Teruslah beristighfar. Jangan sampai pesimis. Jangan sampai, udah terlanjur gua mah, banyak dosa, banyak maksiat. Udahlah sekalian maksiat aja. Nggak boleh. Jangan sampai kita pesimis. Karena karakter pesimis itu ini yang terjadi pada iblis. Iblis itu andai kata dia, ya skenarionya nih, dia bertobat kepada Allah sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, maka yang terjadi apa? Maka sama-sama nikmat. Di mana? Di surga, betul? Nabi Adam gak akan keluar, diturunkan ke muka bumi ini. Tapi apa yang terjadi? Karena iblis pesimis, apa yang terjadi? Dia nantang kepada Allah, minta ditangguhkan waktunya. Maka kalau kita sebagai manusia, karena kita teladannya ada Nabi Allah, salah satu Nabi Adam, ketika berbuat dosa, beliau berzikir atau meminta permohonan kepada Allah. Masih ingat zikirnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalau kita ingat mikirin masa depan, jangan dipikirin masa depan tuh. Cukup direncanakan, cukup didoakan, gak usah dipikirkan setiap hari. Semakin kita memikirkan masa depan, maka semakin stres hidup kita. Kenapa? Karena memikirkan masa depan itu kita gak bisa mengendalikan. Siapa yang diantara kita yang bisa mengendalikan masa depan? Gak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah saat ini. Jadi kalau misalkan kita ingin bagaimana caranya mengubah masa depan, maka pastikan pilihan-pilihan kita yang terbaik hari ini. Ustaz, bagaimana cara memprediksi masa depan? Maka lakukanlah yang terbaik hari ini. Itulah nanti prediksi masa depan kita. Jadi kalau misalkan hari ini gimana caranya supaya saya bisa sukses di bisnis, maka hari ini harus mulai bisnis, belajar bisnis, betul? Eksekusi ide-idenya, belajar mentoring dengan para pelaku bisnis, sebagai pengusaha sukses. Bagaimana caranya supaya saya bisa diterima di BUMN? Ya hari ini belajar tentang bagaimana psikotes dan lain sebagainya. Ngobrol lah bagaimana bekerja di BUMN dan lain sebagainya. Kalau antum ingin, misalkan kita ingin diterima di kampus misalkan, di kuliah tertentu, maka apa yang harus dilakukan? Belajar, apply, betul? Saat saya ingin diterima di mana? Tokyo University misalkan, atau di IPB University, tapi ente nggak pernah apply, nggak pernah masukin lamarannya, ibaratnya, bisa nggak diterima? Secara logika nggak bisa diterima, ya, nggak bisa diterima. Kenapa? Harus ada ikhtiarnya. Maka bagaimana caranya supaya kita selesai amanah? Entah itu apapun itu, pekerjaan, skripsi, dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan untuk masa depan, ya kerjakan. Lakukan. Apa yang bisa kita lakukan saat ini. Dan apa yang kita lakukan saat ini, mesti diniatkan karena Allah. Nah itulah yang membedakan orang beriman dan tidak beriman. Ya, niatnya apa? Ibadah kepada Allah. Karena kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Andai kata kita faham ayat ini, cukup ini ayat akan membuat kita semangat hidup. Enggak stres menjalani hidup. Meskipun antum mungkin di sini ada yang generasi sandwich ya, harus membiayai diri dan keluarga gitu kan ya. Ataupun keluarga kecil dan keluarga orang tua misalkan, ataupun keluarga besar. Ya, itu bagian daripada ibadah. Yang mentakdirkan kita mengalami itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita orientasinya untuk ibadah, kita nggak akan stres. Kapan itu stres terjadi? Ketika keinginan tidak sesuai dengan kemampuan. Yang terjadi stres. Ya, karena kita pikirkan. Maka teman-teman semua, kalau kita fokusnya kepada ayat ini, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, ya, illa liya'budun, kecuali hanya beribadah kepada Allah. Maka cukup itu membuat kita semangat menjalani hidup. Betul? Ya. Kuliah buat apa? Biar dapat ijazah. Ternyata kuliahnya nggak selesai di DO. Apa yang terjadi? Nggak dapat ijazah. Stres nggak? Stres. Tapi kalau kuliahnya niatnya apa?
Ibadah. Maka kalau orang yang niatnya ibadah, mungkin nggak dia bolos kuliah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya. Maka kalau kita misalkan hari ini, ya, kalau kita hari ini ingin, ya, katakanlah, kalau kita ingin hari ini hidup kita bahagia dan tidak stres, maka apa yang harus dilakukan? Perbaiki orientasi hidup. Perbaiki orientasi hidup. Ya. Jadi kalau misalkan niatnya adalah, kenapa kamu kuliah? Karena saya ingin dapat pekerjaan. Lulus kuliah, nggak dapat pekerjaan. Apa yang terjadi? Stres hidupnya. Kenapa kamu bisnis? Karena saya ingin mendapat keuntungan. Nggak dapat keuntungan. Stres. Padahal kalau kita niatkan untuk ibadah, maka kita tidak akan sampai sesetres itu. Kenapa kamu menikah? Karena saya dipaksa sama orang tua. Kenapa kamu menikah? Ya, nasib. Kenapa kamu menikah? Nggak tahu, pokoknya teman saya menikah, saya nikah aja. Kenapa kamu menikah? Ya, biar nggak dianggap nggak laku. Kenapa kamu nikah? Ya, supaya dapat warisan. Nggak dapat, stres. Jadi kalau misalkan, kenapa ikut pembinaan? Ya, karena kepaksa. Maka apa yang terjadi? Stres hidupnya. Kalau kita niatnya ibadah, orang yang meniatkan ibadah itu nggak akan menyanyiakan kesempatan. Kuliahnya akan dimaksimalkan. Ketika dia bisnis, dia nggak akan zolim. Dia nggak akan menipu temannya. Dia tidak akan menipu rekan bisnisnya. Dia nggak akan menggelapkan hal-hal yang seharusnya. Kenapa menikah? Dia karena ibadah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan mengoptimalkan potensi yang dia miliki untuk berkhidmat kepada keluarga, mendidik keluarga ini menjadi rumah tangga yang Allah ridhoi, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi orang yang niatnya ibadah karena Allah tidak akan menyia-nyiakan. Maka dia ketika nulis skripsi, dia nulis skripsinya semangat, bukan sekedar buka laptop, habis itu WA masuk, kemudian chattingan, teleponan, habis itu waktunya habis, tidur aja. Dia akan semangat menjalaninya, fokus menuntaskan. Ya. Ketika dia lagi magang, dia optimalkan potensi waktu yang ada. Gimana caranya? Apa? Mendapatkan maksimalisasi ibadah di hadapan Allah. Jadi jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Andai kata kita katakanlah nonton segala macam, ya niatnya ibadah. Apa? Niat nyari ilmu, nyari inspirasi. Jangan sekedar untuk hal-hal yang lain. Kenapa kamu olahraga? Karena saya niat ibadah. Kok ibadah? Ya, Allah sudah kasih kepada saya badan ini harus sehat, maka saya mesti olahraga. Misal seperti itu. Jelas? Oke, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah visi given yang sudah Allah berikan kepada kita, bahkan visi yang harus dengan sadar kita jalani. Karena kalau enggak, maka pasti kita akan mudah kecewa. Setuju enggak? Hah? Akan kecewa. Contoh misalkan kita nge-lab, ada project nge-lab, tiba-tiba klien kita enggak bayar. Padahal hasil sudah dikasih. Ya, pembayarannya baru 50%. Yang 50%-nya enggak dibayar. Kecewa enggak? Pasti kecewa. Tapi kalau kita niatnya ibadah kepada Allah, dia enggak akan kecewa. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan amanah. Dan dia faham konsep rezeki, bahwa andai kata memang itu bukan rezeki dia, mau jungkir balik pun tidak akan bisa. Terus dan bagaimana? Apakah saya nggak boleh nagih? Tagih, karena menagih adalah kewajiban kita kepada orang yang punya hutang. Tagih. Ketika sudah ditagih, diingatkan dia nggak mau bayar hutang, maka selesai kewajiban kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, inilah yang mesti menjadi orientasi hidup kita, visi hidup kita. Ya. Jadi kalau misalkan nanti di antara kalian yang saya punya planning A, B, C, D,
A udah dieksekusi, B udah dikasih, seolah-olah bakal ini dapat nih. Ternyata nggak dapat. Nggak dapat nih yang kita inginkan. Maka jangan kecewa. Kita harus yakin Allah punya skenario yang jauh lebih baik. Yang kita sangka baik belum tentu baik menurut pandangan Allah. Tapi menurut kita nggak baik. Kalau andai kata Allah itu memutuskan itu yang terbaik buat kita, pasti Allah berikan yang terbaik kepada hidup kita. Maka orang yang punya niatnya ibadah kepada Allah, dia itu orang yang beriman. Dan kata orang beriman itu ada dua tuh. Apa? Dia bersyukur, dia bersabar. Ajabali amri mukmin, kata Nabi. Sungguh ajaib orang beriman itu. Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia diberikan ujian, dia bersabar kepada Allah. Dan dua karakter ini hanya ada pada orang yang beriman. Jadi dalam hidup kita, kalau kita niatkan karena ibadah karena Allah, berarti karena iman kan? Ada iman di dalam diri kita. Kalau ada iman di dalam diri kita, maka kejadian demi kejadian yang terjadi pada hidup kita, maka fokuskan dengan dua karakter tadi. Kalau sesuai dengan yang kita inginkan, bersyukur. Kalau tidak sesuai, maka bersabar. Tapi ternyata, ini rahasianya. Kenapa beriman, bersabar, bersyukur ini harus ada dalam dua konteks tersebut? Misalkan begini, kita diberikan kelulusan, maka bersabar, bersyukur. Bersyukur dulu sekaligus bersabar dengan kelulusan tersebut. Kenapa? Bisa jadi kita sombong. Jelas ya? Misalkan ada saudara kita, dia ternyata belum lulus. Ya, belum closing bisnisnya. Maka apa yang harus dilakukan? Bersyukur, bersabar. Bersabar dulu. Untuk apa? Untuk peristiwa tersebut belum lulus, bersabar. Karena Allah mungkin ingin supaya kita ini memiliki waktu mustajab. Karena antum lagi nuntut ilmu, kalian lagi nuntut ilmu. Kalau lagi nuntut ilmu, orang yang sedang menuntut ilmu itu didoakan oleh makhluk-makhluknya Allah SWT. Hatta ikan yang ada di lautan. Maka antum lagi menuntut ilmu itu doanya tuh makbul. Ya, makbul doanya. Maka kita sering baca zikir mafatul jariyah itu supaya apa? Karena saya yakin antum doanya makbul. Ya. Kenapa enggak? Karena kurang yakin. Nah, maka bersabar dulu. Sekaligus bersyukur kepada Allah. Oh iya, alhamdulillah saya masih punya kesempatan untuk beribadah menuntut ilmu. Alhamdulillah saya belum lulus. Kenapa? Saya masih punya kesempatan untuk belajar. Karena orang yang sedang kuliah, sedang menuntut ilmu, enggak akan dianggap sebagai pesaing ketika belajar bisnis. Betul? Dianggapnya apa? Ya, belajar. Orang yang sedang menuntut ilmu. Maka ketika kita sebagai seorang pelajar, pelajar itu bersyukur, atau mahasiswa, bersyukurlah diberikan waktu oleh Allah untuk menuntut ilmu. Tapi jangan keasikan. Karena kata Ustaz Alam, kesempatan untuk belajar yang panjang, pokoknya saya habiskan sampai detik-detik di DO. Nggak boleh. Ya, selesaikan. Antum bisa menyelesaikan lebih cepat, selesaikan lebih cepat. Ya. Dan rencanakan kuliahnya itu dengan tepat. Kapan lulusnya? Tepat waktu, bukan cepat lulus, tapi tepat lulus. Karena cepat lulus belum tentu baik kalau kita belum punya bekal persiapan ilmu, kesempatan dan lain sebagainya. Nyiapin ilmu, koneksi, jejaring dan sebagainya. Jelas ya? Ibadah kepada Allah inilah yang membuat kita semangat. Pagi-pagi azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Tidur lagi? Atau bangun cantik? Bangun. Ya bangun. Sholat. Terus Ustaz, bagaimana kalau saya diganggu sama setan? Maksudnya gimana? Tidur lagi. Ya beristighfar. Yang penting sholatnya di awal waktu. Gak bisa tahajud, ya udah. Usahakan lagi, nanti tahajud lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi ibadah karena Allah ini yang harus menjadi pola pikir kalian semua. Karena kalau kita sebagai, katakanlah yang di sini sebagai Mahasantri Global Leadership nih, atau Global Planner, orientasi yang bukan karena Allah, maka akan mudah kecewa. Maka pertanyaan ini sebaiknya kita jawab masing-masing. Ya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ini pertanyaan yang Allah tunjukkan kepada kita semua.
Afahasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, senda gurau gitu, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kita diciptakan oleh Allah itu hanya sekedar permainan? Tidak. Faguso. Tidak. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Ya, kenapa kita harus niatnya untuk ibadah? Karena kalau kita akan dikembalikan kembali kepada Allah. Dit, kapan mau kembali kepada Allah? Ketika waktunya tepat. Mau? Kapan mau dikembalikan kepada Allah? Ketika ada jaminan masuk surga. Masya Allah. Rizky, kapan mau balik kepada Allah? Tapi kapan mau balik kepada Allah? Sedang berada di jalan Allah. Ya. Mulas, kapan mau nikah? Salah. Kapan mau kembali kepada Allah? Masya Allah. Kevin, kapan mau mati? Kapan mau dikembali lagi kepada Allah? Kan sama kan? Sedang taat-taatnya. Mas, kapan mau balik kepada Allah? Secepatnya. Masya Allah. Secepatnya. Kumaha Allah aja kan gitu ya. Gimana Allah? Kapan ya kumaha Allah? Kan kita gak bisa. Boleh gak kita merencanakan hidup? Boleh merencanakan hidup. Justru wajib merencanakan hidup. Karena innamal a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya. Maka maknanya apa? Kalau saya memaknai ayat hadis tersebut, innamal a'malu biniat itu bukan hanya sekedar, kan ayat ini, hadis ini tentang niat para sahabat Nabi ketika hijrah, betul? Ke Madinah. Mekah ke Madinah. Ada hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ada hijrah karena perempuan yang ingin dinikahi. Ya itulah niatnya. Maka ketika kita memiliki planning hidup, itu ada bagian daripada perencanaan. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Ini ada 2 gambar, masih ingat? Ya. Apa yang membedakan? Gambar di depan, nggak ada gambarnya ya, kita lihatin. Ya. Oke. Masih ingat ini apa, gambar apa? Ini Adit aja, Adit, ini gambar apa, Adit? Kanan kiri gambar apa? Hah? Yang satu gambar apa? Hah? Laut apa? Hah? Yang tahu. Yang tahu? Laut Mati. Dan danau apa? Danau Yordan. Ini adalah Laut Mati dan Danau Yordan. Apa kesamaan dari 2 gambar tersebut? Apa? Apa namanya? Sungai Nil. Ini geografinya kayaknya nih nilainya. Sungai apa? Sungai Yordan. Sama-sama di Sungai Yordan ini. Karena yang satu dia nggak mengalirkan airnya ke sungai yang lain, maka jadilah laut, namanya Laut Mati. Dengan proses alami itulah terjadi berjuta-juta tahun jadilah laut mati namanya.
Yang sebelah kirinya itu adalah danau, namanya danau. Hah? Danau? Danau apa? Danau Yordan ya. Maka apa yang terjadi teman-teman? Yang danau ini dia mengalirkan melalui sungai ke danau yang lebih kecil, ke katakanlah ke irigasi dan lain sebagainya. Maka yang di satu sisi ini subur, yang di sini sebaliknya kering. Hidup kita pun sama. Kalau kita niat ibadah, niatnya berbagi. Harus punya mental memberi. Jangan punya mental ingin diberi, karena kita akan kecewa. Mentalnya apa? Melayani. Jangan hanya ingin dilayani, melayani, berkhidmat. Maka ketika kami membuat pesantren Global Leadership dan pesantren Global Planner ini, maka saya tujuannya apa? Hanya beribadah kepada Allah. Apa itu? Berkhidmat kepada para penuntut ilmu. Khidmat aja. Kalau melebihi khidmat, ya, niat awalnya apa? Beribadah kepada Allah, berkhidmat kepada penuntut ilmu. Ya, itu di mindset otak saya itu. Nggak ada lain. Kalau enggak, saya pasti akan kecewa. Kenapa berkhidmat? Karena inilah yang harus kita punya mental memberi. Ya. Nggak ada niatan lain. Dengan demikian akhirnya yang kedua adalah akhirnya membantu mereka supaya lulus tepat waktu. Maka ketika saya punya kawan pun sama. Saya punya teman, dia butuh modal, saya bantu cariin modal. Ya, bantu dia cariin modal. Niatnya apa? Berkhidmat kepada pengusaha supaya apa? Mudah-mudahan lahir para pengusaha yang soleh. Kemarin saya ngebantu pengusaha untuk mencari ekspor ke Timur Tengah, ya, bumbu ke Timur Tengah. Ya, mohon doanya mudah-mudahan lancar. Akhirnya ngebantu mempertemukan dengan pengusaha untuk menghidupkan sebuah outlet gitu ya, outlet kuliner. Ada kurang lebih 3 outlet kuliner yang mau dikelola. Ngebantu kawan yang mau bisnis properti mencarikan modal. Ya. Membantu. Demikian sekarang ini membuat Global Planner ini niatnya apa? Ngebantu, berkhidmat supaya lahir para pengusaha soleh. Yang kelak bisa meneladani Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq gitu. Dan pengusaha-pengusaha muslim yang lainnya itu ya. Maka niatnya beribadah, berkhidmat. Ya. Yang berikutnya apa? Ngedidik mereka supaya jadi anak yang soleh. Masa kita ngedidik mereka jadi anak soleh kita juga nggak mau berusaha? Pasti berusaha sekuat tenaga. Mudah-mudahan kita juga jadi anak yang soleh juga. Ya. Maka teman-teman semua, itulah yang harus kita miliki. Maka di dalam hidup kita harus paham bahwasanya ya, kehidupan kita ini semuanya adalah ujian. Ya, Allah menyampaikan kepada kita, berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada kita dua potensi dalam diri kita. Apa itu? Potensi fujur, berbuat dosa, watakwaha, dan ketakwaan. Berarti apa? Potensi untuk bisa sukses, potensi untuk gagal. Sukses ketika jalannya takwa, gagal ketika jalannya dosa, maksiat, setan. Maka di dalam diri kita selalu setiap saat itu, setiap detik bergulat tuh potensi tersebut, betul? Kajian gak nih? Lebih baik tidur aja. Kuliah nggak nih? Lebih baik nonton aja. Kerja nggak nih? Lebih baik tidur aja. Ya. Ngaji nggak nih? Main handphone aja. Itu yang terjadi. Lihat WA aja. Padahal setiap waktu itu punya kesempatan yang tidak mungkin kita akan memiliki kesempatan yang sama. Aktivitasnya sama, tapi waktunya udah beda. Ya. Maka dua potensi ini yang menyebabkan seseorang itu bisa sukses atau gagal dalam hidupnya.
Tetapi Allah mengingatkan kepada kita, ya, sesungguhnya setiap ujian yang diberikan kepada kita ini tidak akan melebihi kapasitas kemampuan kita. Apa ayatnya? Betul. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau misalkan kita nih diberikan kesempatan kuliah di IPB misalkan, bisa masuk IPB, artinya di waktu yang bersamaan Allah tahu bahwa kita mampu menjalani kuliahnya. Allah takdirkan kita kuliah misalkan di mana? Di kampus-kampus yang lain, di Harvard misalkan, lolos nih. Berarti Allah juga tahu bahwa kita mampu menyelesaikannya. Lah kalau belum selesai-selesai kenapa? Bisa jadi selama ini kita kurang sungguh-sungguh dan kurang yakin bisa menyelesaikan itu. Sama pengusaha juga. Ada saya punya kawan, ya punya mentor lah ya, punya hutangnya 60 miliar. Kalau kalian punya hutang 60M, mulas misalkan hutangnya 60M. Misalnya ya. Apa yang terjadi lah? Happy enggak? Hah? Kenapa bingung? Kan Anda punya uang cash tabungan itu 1 triliun. 60M atau enggak ada apa-apanya. Hah? Hutang itu sebuah keniscayaan. Pengusaha itu kalau kita di bisnis yakin nggak ngutang? Yang penting hutangnya sehat. Hutang bisnis. Bukan hutang konsumtif. Itu wajar. Namanya bisnis itu ada hutang piutang itu wajar. Yang nggak boleh itu apa? Kita nggak punya komitmen untuk membayar hutang. Wajar. Ada istilahnya tempo. Tempo itu hutang bukan? Hutang. Betul? Biasa itu. Bukan hal yang dilarang. Tapi saya mau cash. Ya boleh aja. Bagus. Terus bagaimana kalau punya uang 60, hutang 60M, punya duitnya itu masih 5M? Stres gak tuh? Hah? Stres gak? Hah? Nah, stres tidaknya itu tergantung mental kita. Ada orang yang stres. Kenapa? Karena mentalnya miskin. Dia masih punya duit, hutangnya 60M, tapi ini kan hutang bisnis. Maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah mencari peluang bagaimana melunasi hutang tersebut. Hingga akhirnya mentor kami ini, dia bisa melunasi dalam waktu 1 tahun. Selesai hutangnya. Bahkan dia punya bisnis yang nilainya malahan ratusan, bahkan sampai triliunan. Akibat hutang tersebut. Jadi ketika antum punya hutang 60M, berarti kita punya kemampuan melebihi 60M. Itu logikanya maksudnya. Tapi kalau mereka yang punya mental miskin, pecundang, ketika dia punya punya masalah, maka yang terjadi apa? Yalah, lebih baik saya bunuh diri aja. Padahal bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kita hidup selamanya. Duh. Ya, abadi kita ini. Ya sekarang kita hidup, bunuh diri, mati. Setelah mati ada pertanggungjawaban enggak? Ada pertanggungjawaban. Nah, setelah pertanggungjawaban apa yang terjadi? Dihidupin lagi. Endingnya 2 tuh. Mana 2-nya? Surga atau neraka. Abadan itu selamanya. Mau ke surga, mau ke neraka? Kevin? Mau ke surga. Oh, mau ke surga, mau ke neraka? Mulas? Mau setengah surga, setengah neraka? 100% surga. Dit, belum ditanya. Langsung ngejawab. Ya, jadi kalau kita dihadapkan kepada potensi dalam diri kita, nah itu tuh. Tiap hari itu bergelut tuh. Betul nggak? Ya nggak? Andai kata Allah bukakan aib kita, kira-kira kita pede nggak jalan di muka bumi ini? Hah? Mau nggak balik ke rumah? Dibukakan aib kita, dosa-dosa kita. Kita mau nggak pulang kampung? Ketemu orang tua? Iya. Allah sudah menutup aib kita, maka jangan dibuka. Maka apa yang kita lakukan? Fokus kepada masa depan.
Harvard University, kenapa saya pakai Harvard University? Karena ini salah satu kampus yang terbaik di muka bumi ini. Padahal menurut saya kampus terbaik adalah IPB dan UIK. Kampus terbaik itu IPB dan UIK. Ya, meskipun tidak semuanya sepakat. Ya boleh dong. Boleh nggak? Boleh. Ibnu Khaldun University. Cakep itu. Kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan teknis atau hard skill saja, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain. Itu namanya adalah soft skill. Ya. Maka di sini itu bersyukurlah antum itu ketika kami niatnya berkhidmat, saya florkan, mau nggak ikut berkhidmat kepada umat melalui apa? Global Leadership Sahabat Subuh. Untuk apa? Latih soft skillnya. Jangan hanya jadi mental yang menerima saja, tapi punya mental apa? Memberi. Karena ini juga bukan punya kami, tapi ada titipan amanah umat di dalamnya. Ya, antum coba bayangkan, bikin global leadership kita nggak punya tabungan. Alhamdulillah masih jalan kan? Allah kasih aja. Maka nih kepada Bapak Ibu yang ingin ikut berkontribusi, ya menjadi orang tua bagi mahasantri ada sekitar 20-an, ya. Yuk kita sama-sama menyediakan uang operasionalnya, ya. Demikian juga kami sedang melakukan pembangunan, kurang lebih butuh ngebangun untuk kapasitas 15 santri, ada 500 juta, tanahnya sudah ada, yang sedang kami siapkan ada pengumpulan dana untuk wakaf pembangunan asrama tersebut. Ya bagi teman-teman yang punya rezeki, ayo kita sama-sama, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah kasih rezeki yang berkah melimpah kepada kita supaya bisa ikutan berwakaf, bersedekah, berzakat. Oke, kita next. Jadi dalam hidup ini apa yang harus kita latih? Soft skill, bukan hanya sekedar hard skill. Ya. Maka ketika kita fokus kepada diri, maka fokuskanlah kepada bersyukur kepada Allah. Ya. Dengan cara apa? Tingkatkan kemampuan kita. Apa kemampuannya? 1, public speaking, komunikasi. Ini kata Harvard nih. 2, integrity atau kejujuran. Ya. IPB punya tagline hari ini apa namanya? Inspiring innovation with integrity. Ya. Komunikasi, integritas. Jadi orang yang punya kemampuan komunikasi cenderung mereka itu dianggap pintar, betul? Yang kedua apa? Punya integritas yang baik. Yang berikutnya apa? Mampu bekerja dengan tim, network. Apalagi punya kemampuan interpersonal yang baik. Semangat dalam bekerja, punya etos kerja yang baik, etos kuliah yang bagus. Ya, etos magang yang keren gitu kan. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan, punya motivasi untuk menjalani hidup, punya motivasi bagaimana kita meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Apalagi mampu beradaptasi dengan lingkungan, cepat beradaptasi, fast learning, cepat belajarnya. Itu yang harus kita lakukan, memiliki kemampuan seperti itu. Kemampuan analitikalnya harus ditingkatkanlah. Misalkan belajar tentang design thinking, itu penting tuh. Bagaimana cara mendesain ya sebuah konsep. Nah itu latihan. Bagaimana mendesain thinking. Nah itu ada tuh ilmunya. Apalagi kemampuan komputer, ya. Nah, itu salah satunya. Apalagi organisasi. Saya ulangi ya. Mampu beradaptasi, mampu menganalisis. Ya, design thinking itu penting tuh. Ya. Apalagi kemampuan komputer. Jangan sampai kudet gitu. Terus belajar lagi. Kalau sekarang ini kan digital marketing tuh harus belajar itu. Apalagi orientasi detail, leadership, pede, percaya diri, sopan atau punya adab, etika, bijaksana. IPK ternyata hanya nomor 16. Kreativitas, humoris dan kemampuan entrepreneurship. Nah ini nih. Kemampuan entrepreneurship bagi kalian yang ingin jadi pengusaha nih.
Yang ingin jadi pengusaha, skill apa yang mesti punya? Itu di atasnya. Jelas ya? Yang menjadi pengusaha, udah tuh di atasnya itu yang harus dimiliki. Wajib itu jadi pengusaha itu. Nggak ada, nggak boleh nggak. Kalau jadi pengusaha nggak bisa komunikasi, artinya apa? Nggak bisa negosiasi, nggak bisa selling, ya. Jadi kemampuan entrepreneurship-nya penting. Dan mau jadi pengusaha profesional pun sama harus punya kemampuan entrepreneurship, karena perusahaan tuh ujungnya adalah profit, ya. Oke. Ternyata Ustaz, saya sudah belajar nih semuanya, tapi kok saya masih gini-gini aja hidupnya, nggak ada perubahan. Apa yang salah di saya? Saya kemampuan komunikasinya oke, integritas saya bagus, etos kerja saya bagus, saya punya motivasi, saya mampu berpikir, saya mampu berorganisasi, saya bisa mendetailkan perencanaan, saya bijak orangnya, IPK saya cum laude, apalagi kreatif saya ini, mampu berinovasi. Tapi kenapa hidup saya kok gini-gini aja? Nah, jangan-jangan masalahnya bukan skill ini, bukan hard skill ini. Kadang-kala kita hidup hanya sekedar kesini ngejarnya, betul nggak? Kuliah ngejar ini bukan? Bekerja ngejar ini bukan? Betul? Sekolah ngejar ini bukan? Padahal ternyata ada yang jauh lebih penting. Apa itu? Ternyata kunci kesuksesan, yakni berlimpah berkah itu ternyata ada pada kebiasaan baik di waktu pagi. Ya, ini saya nggak bisa menyebutkan pengusaha-pengusaha namanya ya, tapi ada salah satu pengusaha ya masih muda banget, ya, 40 tahunan lewat lah ya, dia punya bisnis triliunan. Ya, ada salah satu kebiasaannya apa? Sholat subuh di masjid. Taubat dia, nggak mau lagi ninggalin sholat subuh. Ya, nggak mau ninggalin sholat subuh. Ya, bahkan ada salah satu kawan saya lunas hutangnya dengan cara apa? Ngejemput di waktu paginya, lunasnya hutangnya. Kemudian ada bisnisnya berantakan, apa yang dilakukan? Memperbaiki waktu paginya, akhirnya bisnisnya semakin baik lagi. Ya. Berdagangnya di waktu pagi, semakin sukses lagi bisnisnya. Ya. Bahkan ada salah satu teman, dan ini pengalaman saya sendiri ya, belajar menuntut ilmu di waktu pagi itu barokah. Ya, bisa sukses, cum laude, lulus cum laude. Setelah cum laude, ya alhamdulillah lah. Antum juga udah lihat lah bagaimana buah belajar itu. Ya, maka teman-teman semua, kenapa ini pagi ini penting? Karena ternyata di waktu pagi ada doa Nabi. Ini kuncinya. Mereka yang tidak mampu bangun di waktu pagi, sesungguhnya mereka itu sedang merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Hatta, ya, berapa skill tadi itu ya, 19 skill ini dimiliki nih. Digital marketing dan lain sebagainya lah punya gitu ya. Udah keren banget. Tapi kalau nggak punya yang kunci ini, nggak akan kemana-mana teman-teman. Hidupnya gitu aja. Kenapa? Doa Nabi. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka barokah bimakna ziyadatul khair. Ada 5. Yang pertama apa? Bertambah iman dan takwanya kepada Allah. Orang yang berkah hidupnya di waktu paginya bagus, dia bisa bangun di waktu pagi sebelum azan subuh dan mampu menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim, maka insya Allah imannya bertambah. Dia mampu menjalankan sholat subuh, nambah iman lagi. Betul? Maka teman-teman semua, siapa di antara kita yang hidupnya kok masih gini-gini aja, cek bangun paginya gimana. Kenapa saya ini gak lulus-lulus? Cek subuhna kumaha. Kalau belum lulus, subuhnya
masih berantakan. Tapi kok saus tubuh saya udah bagus. Ya kok saya belum lulus kenapa? Coba dicek. Jangan-jangan mengerjakan tugasnya, skripsinya, tesisnya, disertasinya nggak serius. Masih banyak main-main. Kenapa kok bisnis saya gini-gini aja? Jangan-jangan paginya nih bermasalah. Karena bakat itu bimakna ziyadatul khair, bertambah iman dan takwa. Yang kedua apa? Bertambah tenang hidupnya. Karena ia punya iman yang kuat kepada Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tenang hidupnya. Karena dia tenang, maka melihat segala sesuatu jadi kecil. Kenapa? Tenang, dia punya Allah. Hidupnya lurus. Maka dia bisa tenang. Belum selesai kuliah, tenang, enggak panik. Kenapa? Karena dia yakin ini ada ujian dari Allah. Pasti ada hikmah di balik ini semua. Dia berazam, oke, enggak apa-apa, lulusnya telat. Tapi lihatlah nanti di lapangan. Insya Allah. Mungkin saya gagal di kuliah, tertunda-tunda, tapi insya Allah setelah saya lulus, ya kita akan buktikan, ya Allah itu ada. Saya akan buktikan, atau saya akan mengejar ketertinggalan saya daripada teman-teman yang lain. Gitu tuh orang beriman tuh, tenang hidupnya. Yang ketiga apa? Bertambah bahagia. Karena di jiwanya tenang, maka dia nggak mudah stres. Uang habis, tenang. Kenapa? Masih ada beras di asrama. Makan nasi juga beres, betul? Makan nasi beres nggak? Beres. Ngapain pusing? Apalagi di asrama. Yang nggak punya duit, jangan diem, ceritalah. Cerita ke Mukhlas sebagai manajer asrama, cerita ke Presma, Presiden Mahasantri gitu kan ya, gitu. Ya nggak boleh ada yang nggak makan gitu. Maka teman-teman, yang ketiga, yang keempat adalah bertambah nyaman bekerjanya, kuliahnya tambah nyaman, sekolahnya tambah nyaman, rumah tangganya tambah nyaman, bisnisnya tambah nyaman, rumah tangganya tambah nyaman, apalagi belajarnya tambah nyaman, semuanya tambah nyaman, asik kok, nikmat gitu. Dan yang kelima adalah bertambah sejahtera secara ekonominya. Itulah makna barokah. Ustaz, jadi barokah itu enak ya? Enak dong, masa gak enak? Itulah Nabi. Nabi gak mendoakan kepada kita, ya Allah kayakan umatku di waktu paginya, gitu gak? Enggak. Tapi berdoanya, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Kalau gak dapat barokah di waktu pagi, maka yang terjadi ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun di waktu pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah ada ujungnya. Yang ketiga, kebutuhan tidak terpenuhi. Dan yang kelima, yang keempat, keinginan yang tidak tercapai. Clear ya? Jadi 19 skill tersebut penting nggak? Penting. Tapi ternyata kalau pagi harinya bermasalah, maka ini yang terjadi. Coba diulangi. Yang pertama apa? Kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah ada ujungnya. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang keempat, keinginan yang tidak tercapai. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka teman-teman semua, itu yang terjadi itu.
Kalau kita ternyata sampai meninggalkan, apa itu yang ditinggalkan? Sholat subuh. Maka spiritual habits yang dilakukan oleh santri Global Leadership dan kami juga menghimbau kepada jamaah sekalian, ayo bangun kebiasaan baik di waktu pagi. Satu, apa itu? Melek di waktu pagi, ingatnya Allah dulu. Berdoa kepada Allah. Doanya apa? Allahumma barik lana. Bukan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Fokus ya. Itu doa tuh, berdoa dulu. Ya, habis itu apa? Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberikan nikmat sehat. Akhirnya saya bisa bangun di waktu pagi ini, ya Allah. Terima kasih atas rezeki yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Meskipun saya belum lulus, meskipun belum punya pekerjaan, meskipun belum punya bisnis yang besar. Ya, alhamdulillah ya Allah, saya sehat, saya beriman. Alhamdulillah saya sudah punya anak, bagi yang sudah punya anak. Alhamdulillah sudah punya pasangan, bagi yang sudah punya pasangan. Yang belum punya pasangan, ya alhamdulillah belum punya amanah. Kenapa? Karena setiap amanah akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bersyukur. Belum nikah, bersyukur. Sudah menikah, bersyukur. Ya, masih jomblo, bersyukur. Single, bersyukur. Ya. Maka bersyukur kepada Allah. Nah, setelah bersyukur apa yang dilakukan? Bangun, malaikat bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya udah bangun nih. Padahal bisa sama Allah dimatikan. Betul? Maka berikutnya apa? Berikutnya adalah ambil wudhu. Ngapain? Sholat. Kalau masih ada kesempatan silakan sholat tahajud. Kalau enggak, qobliyah subuh. Penting dilakukan. Ya, jangan sampai tertinggal qobliyah subuhnya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan qobliyah subuh itu. Ya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apalagi Ustaz? Yang berikutnya apa? Sholat subuh berjamaah di masjid. Makanya kenapa harus qobliyah wudu dulu di rumah? Karena setiap langkahkan kaki ketika orang yang melaksanakan wudu di rumah, kemudian dia jalan ke masjid, dia tidak ada keluar kecuali menuju ke masjid, maka kata Allah, ya, atau kata Nabi Muhammad SAW itu, langkah kakinya menjadi pengampunan dosa, langkah yang lainnya Allah angkat derajatnya. Jadi cara bagaimana kita mengampuni dosa kita, minta ampunan dosa kita apa? Beristighfar, kemudian perbanyak jalan ke masjid. Ketika langkah kakimu tidak membawamu ke masjid, bagaimana ia bisa membawamu ke syurga? Ke masjid sesuai hese, Bro, ngapain? Main bola? Hayu. Kemana? Hiking? Hayu. Kemana? Jalan-jalan? Yuk. Kemana? Main futsal? Hayu. Nonton bioskop? Hayu. Reunian, hayu, eta masjid dilewat sholat subuhnya. Kan keterlaluan gitu. Maka apa yang terjadi? Ini sibuk, hasilnya nggak ada hasilnya. Sibuk, pusing mulu, bingung, duit banyak tapi bingung. Ada nggak kayak gitu? Ada. Lebih banyak nggak punya duit, yang bingung. Tapi uangnya banyak, nggak ngejamin dia nggak bingung. Kenapa? Ketika dia ternyata hilang berkahnya. Ya, jelas ya. Jadi gimana caranya untuk memperbaiki hidup? Perbanyak langkah ke masjid. Kenapa? Karena langkah yang lainnya kata Nabi kita, Nabi Muhammad, Allah angkat derajat hidup kita. Maknanya apa diangkat derajat? Dosanya diampuni oleh Allah. Maknanya apa Ustaz? Kuliahnya dilancarkan. Yang susah dimudahkan. Belum bayar SPP dibayarin. Kan itu rezeki dari Allah. Coba kalau belum dibayar, bisa nggak lanjut kuliah? Ya, caranya dari mana? Ya terserah Allah aja. Betul? Apa yang diangkat derajatnya? Punya hutang, lunas hutangnya. Jomblo. Ini jomblo semua ya? Oh, salah. Single.
Karena jomblo itu nasib, musibah katanya. Single itu pilihan. Oh, prinsip. Ya, jadi ngejomblo terus. Single terus ya. Asik. Maka apa yang terjadi? Yang belum nikah, nikah. Diangkat derajatnya dengan menikah. Jadi tenang jiwanya, nggak galau ngelihat akhwat, galau gitu. Ya. Diangkat derajatnya apa? Dikasih bisnis, dikasih pekerjaan. Tempat yang nyaman. Bukan sekedar kosan enak. Tapi Allah kasih asrama, akhirnya belajar lagi. Terus. Karena barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam hidupnya, yufaqihu fiddin. Allah faqihkan, fahamkan ilmu agamanya. Ya. Angkat derajatnya. Akhirnya lulus tepat waktu. Ya, yang punya sakit Allah berikan kesembuhan. Itu diangkat derajatnya. Udah punya anak, anaknya tambah soleh. Istrinya tambah soleh. Itu cara mengangkat derajatnya. Yang berikutnya apa? Sholat subuh berjamaah di masjid. Kata Nabi, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman semua, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, jangan sekali-kali kita menzalimi dia. Kenapa? Karena dia berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jangan suka ngeganggu orang yang ahli sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Apa jaminan yang lainnya? Man sholat badain dakhala jannah. Bang siapa yang melaksanakan sholat badain dijamin masuk surga. Jelas ya? Maka kata Nabi, ya, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa salat subuh dan salat isya itu adalah salat yang berat dilakukan oleh orang yang munafik. Jadi salat subuh ini penting. Jelas ya? Nah, saat-saat ini ada saudara-saudara kita di Palestina yang lagi dijajah sama Israel. Maka teman-teman, jangan sampai ya kita meninggalkan salat subuh. Kenapa? Perdana Menteri Israel Gordon Mayer itu pernah berkata, kami tidak takut dengan umat Islam kecuali ketika mereka sholat subuhnya sudah sebanyak sholat Jumat. Jadi kalau misalkan mereka nggak takut kepada kaum muslimin, kenapa? Jangan-jangan salah satu penyebabnya kita sehingga sholat subuh berjamaah di masjid. Jelas ya? Maka ayo berjuang sholat ke masjid. Nunggu apa lagi? Nunggu mati. Udah mati mah gak bisa lagi balik lagi. Ya Rabbi laula akhatani ila adzan qarib fasaddaqo. Ketika aja udah mati, minta kepada Allah dibalikin lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk beribadah. Salah satunya apa? Sedekah jariyah, berwakaf. Maka kalau Allah kasih rezeki, berwakaflah. Silakan berwakaf. Niat berwakaf. Ini semasa nanti ini zakat harus dibayar 2,5% jangan penghasilan. Sisihkan untuk berwakaf, biasakan untuk berwakaf. Ya. Jelas? Berwakaf itu penting. Jangan sampai kita sebaliknya menunaikan yang haram, malas melakukan yang halal. Apalagi yang diperintahkan oleh Allah, oleh agama. Yang haram apa? Uangnya dipakai untuk judi, dipakai untuk beli narkoba. Jangan sampai seperti itu. Nah, setelah sholat subuh berjamaah di masjid kita lakukan, maka apa yang dilakukan? Berzikir kepada Allah. Berzikir. Zikir apa? Contohnya Mafatihul Jariyah salah satunya. Ya. Zikir. Apalagi kalau kita itikaf di masjid. Ya kata Nabi, ya, ketika kita dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW menyatakan orang yang sholat subuh berjamaah kemudian ia duduk dalam masjid berzikir hingga terbit matahari kemudian dia sholat 2 rakaat, maka orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umroh, bahkan pahala sebanding dengan pahala haji
atau ya umroh, ya mohon maaf, umroh tamatan tamatan tamatan, sempurna sempurna sempurna, seperti itu ya. Bahkan Imam siapa, ada salah satu sahabat Nabi ya, siapa namanya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik, beliau dengan para sahabatnya mengepung sebuah kota yang bernama Tasta yang dimiliki oleh Persia. Itu merupakan kota benteng di Persia. Dikepung oleh kaum muslimin selama 1,5 tahun. Ternyata enggak berhasil sampai akhirnya waktunya jebol di waktu pagi, subuh. Jebol, mereka akhirnya melawan musuh dan dalam kondisi genting. Allah akhirnya berikan kemampuan ke mereka untuk bertahan dan sampai mengembalikan keadaan, menanglah singkat cerita. Tapi apa yang terjadi? Mereka lewat sholat subuh di awal waktu berjamaah di masjid. Sampai akhirnya matahari udah terlihat gitu. Mereka nyesel, Anas bin Malik itu sampai nyesel gini. Buat apa Tasta? Ya. Dan beliau mengatakan, andai kata Allah kasih dunia beserta isinya untuk menggantikan sholat subuh yang sudah aku tinggalkan di awal waktu, maka itu semua tidak sebanding. Coba sekarang ini berapa banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Beliau itu sedih karena meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid di awal waktu. Sedih. Sampai akhirnya ada salah satu sahabat Nabi, ya. Ini contoh ya, ada salah satu sahabat Nabi, Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, Khalifah Umar bin Khattab tidak melihat Sulaiman bin Abu Hasamah setelah sholat subuh berjamaah. Lalu Khalifah Umar pergi ke rumah Sulaiman. Ya, coba nih Amirul Mukmininnya pergi ke rumah Sulaiman karena nggak kelihatan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Ya. Dan ibu Sulaiman mengatakan bahwa Sulaiman sholat tahajud sepanjang malam hingga tak sanggup lagi pergi sholat subuh berjamaah ke masjid. Lalu Khalifah Umar menegaskan sholat subuh berjamaah di masjid lebih saya sukai daripada sholat tahajud sepanjang malam di rumah. Dibandingkan dengan tahajud nggak sebanding juga. Bahkan sholat isya itu ibaratnya apa? Kita sholat setengah malam. Sholat subuh ibaratnya kita sholat setengah malamnya. Maka kita melaksanakan sholat subuh dan sholat isya seolah-olah kita sholat sepanjang malam. Sebanding dengan sholat tahajud sepanjang malam. Dan Rasulullah SAW menutup dengan indah. Man sholat badain dakhala jannah. Barang siapa melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, sholat badain itu subuh dan asar, dakhala jannah, dijamin masuk surga. Maka inilah habits di waktu pagi. Ya jangan sampai hilang tuh kebiasaannya. Berikutnya apa? Sedekah subuh. Ya sedekah subuh ini Masya Allah didoakan oleh malaikat. Malaikat datang di waktu pagi. Mereka yang gak bersedekah dianggapnya pelit. Ya. Tapi mereka yang bersedekah, ya Allah berkahi orang yang bersedekah di waktu pagi. Ya itu malaikat tuh. Ya. Dan kami punya kotak namanya kotak sedekah subuh. Coba lihatin di samping. Kotak sedekah subuh. Itu penting tuh. Ya. Maka jangan lupa sedekah subuh. Ya. Berarti kata kuncinya apa? Berinfak di waktu pagi. Nih, kotak sedekah subuh. Kata di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya Allah, ini Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang datang atau yang turun dan berdoa. Pertama, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak. Itu doa yang pertama tuh malaikat. Yang kedua, malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Coba. Sedekah di waktu pagi. Didoakan oleh malaikat. Maka pantas bagaimana orang itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma bariki ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi, karena itu kunci kesuksesan kita, kunci kebahagiaan kita, kunci kemuliaan kita di dunia bahkan kelak di akhirat. Maka spiritual habits tersebut yang pertama adalah bangun sebelum azan subuh dan ingat kepada Allah.
Jelas ya, meleknya ingat Allah dulu. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wudhu di rumah. Silakan tahajud, kalau enggak qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh nih penting. Salat tahajud, qobliyah subuh, gitu ya. Apalagi salat subuh berjamaah di masjid. Jadi wudhunya di rumah, salat subuh berjamaah di masjid. Atau qobliyah subuhnya di masjid boleh, silakan. Ya. Yang berikutnya lagi apa? Zikir di waktu pagi. Dan yang ketujuh adalah sedekah subuh. Itulah spiritual habits yang harus kita praktekkan di waktu pagi kalau kita ingin meraih kesuksesan di waktu pagi. Baik. Ada yang mau tanyakan? Jelas? Baik. Mudah-mudahan ya tausiah singkat ini bisa menjadikan pengingat bagi kita semua untuk apa? Dawam memperbaiki 7 habits. Ya. 7 habits kita yang pertama apa? Bangun sebelum azan subuh dan berdoa kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah SWT. Yang ketiga, berwudu. Yang keempat, sholat tahajud. Ya. Yang kelima, sholat qobliyah subuh. Yang keenam, sholat subuh berjamaah di masjid. Yang ketujuh, sedekah zikir dulu, zikir subuh. Dan yang ke-8 itu tadi, atau yang tadi sholat qobliyah itu, qobliyah atau sholat subuh ya kalau saya itu. Yang ketujuh adalah apa? Sedekah subuh. Jadi 7 habitnya itu. Atau kalau mau 8, bangun sebelum azan subuh, ingat kepada Allah, berdoa. Kedua, bersyukur. Kemudian ambil wudu, salat tahajud, qobliyah subuh, salat subuh, berjamaah di masjid. Kemudian zikir di waktu pagi, di waktu subuh. Dan yang ke-8 adalah apa? Sedekah subuh. Nah, itu yang harus dilakukan kalau kita ingin meraih kunci kesuksesan di waktu pagi. Demikian kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.